Oke Kak, ini jam 3 pagi ya, hari Selasa. Kemarin hari Senin libur, saya isi dengan gowes seharian. Biasa saya lakukan sebelum mancing supaya saya ngejignya kuat. Ini gelap-gelap ngapain sih Kof? Kok aneh-aneh aja? Ngonten sambil gelap-gelapan. Bentar ya. Nah ini loh. Ini saya lagi main Center UV. Mainan yang sudah lama nggak saya pakai bertahun-tahun. Mana nih kopi saya ya? Nah ini dia. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kontroversial Center UV ya. Bentar-bentar, yang nomor 2 ini kok nggak kelihatan ya. Saya kasih lagi. Ya. Ayo nak, kamu harus menyala nak dalam kegelapan. Nah. Oke, mulai menyala. Nah, gini kan enak kelihatan semua. Nah, apakah ketika kita mancing malam hari kita masih membutuhkan senter UV berwarna ungu ini? Saya minum kopi dulu ya dalam kegelapan. Oke, kita lanjut dalam kegelapan. Seperti kita tahu ya, ada istilah ikan nokturnal, yaitu ikan-ikan yang aktif ketika malam hari dibandingkan di pagi hari atau siang hari. Sebaliknya, ada juga tipikal ikan diurnal, yaitu ikan yang lebih aktif ketika cahaya matahari datang dan cenderung pasif ketika matahari telah terbenam. Sekarang kita bahas yang nokturnal. Apakah memancing ikan nokturnal kita membutuhkan senter UV ketika kita bermain metal jig? Hal ini bicara masalah keyakinan. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak menggunakan senter UV lagi. Saya sudah tidak menggunakan metal jig glow in the dark lagi. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, metal jig favorit saya pernah saya bahas di konten ini. Saya hingga hari ini selalu rutin membeli metal jig yang berwarna silver-silver saja. Jika stok mulai habis, saya tidak lagi beralih ke metal jig yang berwarna-warni. Karena metal jig yang berwarna-warni itu sebenarnya yang bikin gemes adalah yang membelinya. Ini kok kelihatan cakep ya. Mirip ikan ini, mirip ikan itu. Kalau saya sih suka yang silver-silver saja. Kenapa? Ya karena ketika saya pakai yang silver-silver itu sekalipun di malam hari tetap dimakan tanpa senter UV. Kalau ikan sih selama ini saya coba sukanya yang silver-silver saja. Dulunya saya pakai senter UV. Lalu saya ketemu seorang nelayan pernah diantar mancing. Dia bilang, "Pak, tidak perlu Pak gunakan senter UV seperti itu. Laut ini kan rumahnya mereka. Mereka bisa lihat kok apa yang kita jeburin. Ini contoh lihat metal jig saya ya Pak. Tidak ada glow in the darknya sama sekali dan saya nggak pernah bermain senter UV." Lalu dia ngejig. Saya perhatikan. Tiba-tiba strike loh. Dan itu memang terjadi. Sejak saat itu pemahaman saya telah berubah 180 derajat. Dan saya tidak menggunakan senter UV lagi sejak itu. Itu bicara soal metal jig yang GID dan senter UV ya. Lalu kalau kita bermain dasaran, apakah umpannya kalau kita kasih senter UV bisa menyala? Tentu tidak kan. Tapi ketika kita bermain dasaran di malam hari juga dimakan kan. Nah, dari situ pemahaman saya mulai mengerti bahwa sejatinya bahwa ikan nokturnal tanpa perlu kita bantu dengan cahaya buatan lewat senter UV dan GID, sebenarnya mereka bisa melihat target sasaran mereka sendiri tanpa perlu kita bantu dengan cahaya buatan. Namun kita juga harus mengerti bahwa tipikal ikan diurnal itu tetap makannya di pagi hari. Mau kita tunggu sampai sepanjang malam pun ya rasanya mereka pasif dan tidur di bawah sana. Adapun jika terjadi strike itu mungkin bisa dihitung dengan jari dan itu sifatnya kebetulan ya. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang masih menggunakan metal jig GID dan bantuan senter UV.
supaya tampak menyala gitu ketika kita ngejig. Teman-teman bisa coba sih, coba sekali aja. Kalau memang spot itu potensi dan jignya makan, kasih aja metal jig yang tanpa GID, kalau bisa yang warna silver, dan teman-teman coba ngejig. Saya rasa pasti teman-teman akan dapat strike walaupun tanpa bantuan GID dan center UV. Biasanya sih kalau di malam hari yang paling banyak itu ya si ikan brengsek ini ya. Maka bisa dicoba menggunakan tips kearifan lokal saya. Biasanya kalau ngejig malam, barakudanya yang muncul itu yang besar-besar hingga menjelang subuh ya. Kalau cahaya matahari sudah datang, biasanya sih saya ngejig barakuda jarang dapat yang besar. Seringkali dapat anak-anaknya saja yang kecil-kecil. Karena barakuda memang tipikal ikan nokturnal. Nah, sedangkan kalau ikan ebek gitu ya, ikan ebek sih biasanya makannya pagi hari. Jarang sekali, hampir saya nggak pernah lihat bahkan di YouTube. Kalaupun ada itu mungkin kebetulan ya yang bisa strike ikan ebek di malam hari. Karena ikan ebek memang ikan diurnal. Jadi dia kalau malam sudah pasti pasif. Mungkin tidur dia. Kurang lebih itu ya gambarannya, Kof. Jadi ada nokturnal dan diurnal. Jadi ada teman saya semalaman getol. Dia pasang udang putih terus cari ikan ebek. Saya bilang ya paling yang makan tombel terus sih dari tadi. Ebeknya nanti kalau pagi kamu tidur aja dulu. Oke, saya sudahi. Terima kasih. Bye-bye kok. Saya nempuk tangan dalam kegelapan gak kelihatan. Bye-bye Kof. Oke Kof, ini video packing reel Camry yang tebus murah 75.000. Baru diposting. Yang namanya tebus murah selalu cepat laku ya. Oke, semoga bisa digunakan untuk belajar baitcasting ya Bang Ismail. Ya, juga berguna sebagai reel cadangan. Saya kemarin dapat notif untuk pengiriman ketika saya masih goes. Nah, saya langsung cepat-cepat pulang. Begitu sampai rumah langsung saya packing dan saya kirim ke Jenny. Makasih ya Bang Ismail, ini resinya saya sensor. Semoga reel cadangan ini cepat amis juga. Bang Ismail sukses selalu dan sehat selalu sekeluarga. Terima kasih. Salam akur persaudaraan angler Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye kak.